Saya bisa bicara mengenai kesembuhan. Amin. Karena di situ ada Tuhan Yesus. Tidak ada dia di balik kesakitan itu. Dia nyatakan hidupnya di depan saya. Saya sungguh bersyukur. Jemaat harus tahu bahwa sangat percaya kepada Tuhan. Saya yang pelo, saya yang susah jalan, tapi saya tak pernah merasa itu luar biasa. Saya tak boleh untuk bicarakan hal-hal negatif. Saya harus cerita mengenai kesembuhan. Dan ini saya sekarang. Bulan-bulan saya rindu melihat wajah-wajah ini. Dan hari ini saya boleh bersaksi bahwa tidak lain, tidak bukan. Tetaplah teguh pada Tuhan. Apapun kondisi saudara, jangan pernah lepaskan dia. Ini satu bukti yang Tuhan tanamkan dalam sisa-sisa hidup saya. Saudara, ketika saya diperbolehkan pulang, jadi saya nggak mau cerita mengenai sakitnya. Kalau istri saya mau cerita mengenai sakit saya, silakan. Tapi saya hanya mau cerita mengenai kesembuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Ketika saya dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa saya boleh pulang, kemudian keluarga saya, istri dan anak saya pergi ke administrasi untuk menyelesaikan pengeluaran. Saya yakin istri saya dan anak saya berdebar-debar untuk mengetahui berapa biayanya. Saya tidak melihat dari sisi yang tapi saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya berumur 78 tahun lebih, bahkan mendekati 79. Selama itu saya diberi nafas gratis, saudara. Kita semua dapat nafas itu gratis. Begitu istri dan anak saya datang dari tempat administrasi dan mendatangi kakak saya di kamar tidur. Mereka bilang biayanya 22 juta lebih. Bayangkan saudara, hanya dalam seminggu biaya pengobatan itu 22 juta. Oh sorry, saya boleh buka ya. Nah inilah saya dikasih sakit, dikasih apa kurang itu, tapi kok semangat hidup saya besar. Ini saya mau bagikan bukan karena kesombongan, tapi itu menyatakan betapa Tuhan luar biasa. Ketika saya katakan Tuhan sungguh luar biasa. Kalau saya masih gagal, saya bilang diri saya sendiri, terserah kalian bilang ini kesombongan, tapi ya piye ya, saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengapa nggak saya cerita mengenai itu? Mengapa saya harus cerita mengenai sakit, mengenai kekurangan, mengenai itu? No way for me. Ya, saya hanya mau menyatakan kebesaran Tuhan dan mentransfer ini buat kita semua. Orang tuamu ini punya keberanian seperti ini, tanamkan pada diri kalian semua. Jangan khawatir dengan masa depanmu, jangan khawatir dengan kondisi keuangan yang kurang sekarang. Jangan khawatir. Saya memang ingat misalnya keluarga Pak Gembala kita dengan berita saya nggak tahu, nggak berani ngomong, nggak berani nanya, tapi saya hanya bisa bawakan itu dalam doa kami supaya mereka dipulihkan. Karena saya tahu di situlah semua sumber pemulihan, di situlah semua sumber
sumber kebaikan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Sekiranya apa yang saya bawakan ini bisa terangkat utuh ya. Jadi saya membagikan bahwa kita jangan lihat dari sisi sakitnya, jangan kita lihat diri kita dari keterpurukan, kekurangan. Tuhan Yesus itu tak pernah menyiapkan itu, tak pernah. Dia siapkan sesuatu yang luar biasa buat masa depan kita bahkan. Anak-anak ini, tengoklah anak-anak ini. Tuhan pelihara. Apalagi kita yang sudah pintar, sudah punya cara berpikir yang positif. Apalagi yang perlu ya. Sudah cukup semua ya. Gak usah banyak-banyak ya. Karena kita kan masih mau menari ya. Masih ya. Nanti terlalu pendek ya. Saya sungguh benar merasakan sesuatu yang luar biasa pagi ini. Saya dijemput oleh Arsa dan saya senang. Tak bisa. Jadi jelas soalnya itulah kekuranganku. Saya coba di rumah untuk nyanyi, kok jadi kurang bagus. Jadi hari ini maaf ya kalau saya tak mau, bukannya tak mau, takut terdengar jeleknya. Si Charles itu kan sangat sombong, dia nggak mau kejelekannya kelihatan. Gitu saya kira cukup. Mama mau tambahkan? Ada di belakang itu yang sesungguhnya. Oke lah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.